Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru fi nusrati dinihi syairan hasisan wa ala adbaihim alladhina warithu ilmahum wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warisan wa mawrusan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rohima anfurajulin dakhala alaihi Ramadan fa in salahu qabla ayu farlahu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya insyaallah dilanjut dengan tarawih. Jamaah Masjid Baitul Halkam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertasakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ini adalah suatu nikmat dan hidayah yang luar biasa. Karena apa? Tidak sedikit dari saudara kita, teman-teman kita sudah mendahului kita. Tapi Allah masih sayang kepada kita. Mungkin dosa kita banyak, maka pada kesempatan bulan Ramadan ini marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin pahala sedikit, mungkin dengan bulan Ramadan ini meningkatkan ketakwaannya, nanti akan akhirnya pahala nantinya akan mengalir kepada hamba-hambanya yang itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para umatnya yang setia terhadap ajarannya hingga yaumil akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebentar aja, kurang lebih antara 15 sampai 20. Jadi kita bersyukur kita masih berjumpa lagi dengan Ramadan. Cuman pertanyaannya, apakah kita bisa melaksanakan ibadah ini nanti sampai akhir? Yang tidak direcoki oleh satu kepentingan-kepentingan yang tidak ada kaitan dengan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berpuasa Ramadan? Tujuannya agar hambanya itu bertakwa kepada Allah. Ada pertanyaan, apakah hamba-hamba Allah atau orang-orang yang berpuasa itu nanti akan mendapatkan predikat takwa atau kemuliaan? Belum tentu. Mari kita sitir Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin para jemaah sudah hafal, tapi apa kandungan dari ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, Yesus orang yang beriman dipanggil.
Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. La'allah secara ilmu nahwu itu termasuk harfut taroji. Apa harfut taroji itu? La'alla ada dua, harfut taroji, ada harfut insaf. Nah, sekarang yang ada di dalam jumlah atau kalimat ini bahasa Indonesianya la'allakum tattaqun. La'alla di sini berarti mengharapkan suatu keinginan yang mungkin bisa terjadi. Sekali lagi, mengharapkan sesuatu keinginan bisa terjadi. Apa artinya? Kita harus benar-benar bersungguh-sungguh dengan serius untuk mendapatkan predikat muttaqin, orang yang bertakwa. Karena terus terang saja Rasulullah khawatir, sehingga Rasul bersabda, apa kata Rasulullah? Wa rawima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fa in salahu qabla ayu farolahu. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Sungguh rugi. Wa rawima anfu rajulin, sungguh rugi seseorang. Siapakah itu? Dakhala alaihi Ramadan. Bulan Ramadan datang kepadanya seperti saat ini. Fa in salahu. Tapi kemudian bulan Ramadan itu tidak begitu diperhatikan. Poso ya poso. Tidak tahu apa yang membatalkan puasa, apa yang harus kita lakukan di bulan puasa supaya kita termasuk orang bertakwa. Qabla ayyu farolahu. Sedangkan dosanya belum diampuni. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Jadi kami ulangi lagi, wa raghim wa an furjin dakhala ali Ramadan fa in salaha qabla ayyu farolahu. Sungguh rugi seseorang yang didatangi bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan itu tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, sedangkan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikhawatirkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebelum bulan Ramadan, tapi enggak apa-apa terlambat sedikit, Rasulullah senantiasa berdoa, dan itu harus kita ikuti. Itu ada di dalam hadis At-Tirmidzi, insyaallah nomornya 3451. Apa kata Rasulullah? Doanya Rasulullah kalau sudah mau mendekati Ramadan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbakumullah. Apa maksudnya? Allahumma, ya Allah, ahillahu alaina, antarkan kami Allah kepada awal bulan Ramadan bil yumni, dengan hati yang damai, tentram, tenang. Itu doanya. Wal iman, dengan kekuatan iman. Maksudnya apa? Supaya diberikan spirit untuk beribadah maksimal di bulan Ramadan. Wassalamati, keselamatan dan kesehatan. Berdoa supaya kita di dalam bulan Ramadan fisik kita sehat, selamat. Apa? Kalau kita sehat bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Wal Islam, dengan kekuatan Islam. Sedangkan bulan Ramadan itu banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mohon kepada Allah diberikan kemampuan untuk melaksanakan seluruh ibadah itu, baik kualitasnya ataupun kuantitasnya. Rabbi wa rabbukumullah, untuk Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Jadi apa yang kita persembahkan itu puasa hanya untuk Allah. Luar biasa puasanya. Bagaimana caranya? Supaya di dalam bulan Ramadan ini kita bisa maksimal
mendapatkan predikat yang orang yang bertakwa? Yang pertama, harus kita menjaga seluruh organ tubuh kita supaya tidak melakukan maksiat. Yang harus kita jaga pertama adalah penglihatan mata. Apa? Kita mudah dengan kita berjalan mendongak seperti ini, banyak yang kita perhatikan, yang kita lihat. Wanita-wanita cantik, mungkin pahanya yang kelihatan. Kemungkinan juga kita buka YouTube atau Google, di sana ada konten-konten wanita itu. Itu harus kita hindari. Maka tundukkanlah pandangan kita. Jangan melihat ke depan, tapi tunduklah ke bawah. Di dalam bulan Ramadan ini dan seterusnya. Kemudian tutur kata kita. Selama ini mungkin kita guyon, sering kita bohong. Stop. Itu juga mengurangi pahala puasa. Termasuk kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu yang akan merusak sehingga kita sulit untuk mendapatkan predikat takwa. Kemudian apa yang harus kita lakukan berikutnya? Supaya kita tidak bingung, prosesi atau amalan-amalan yang akan kita lakukan itu hendaknya dibuat skedul, daftar. Kalau mungkin tidak dibuat daftar, kita nantinya beribadah sak maunya kita. Jadi maksud kami, dibuatlah daftar. Apa yang harus kita lakukan? Setelah subuh, pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Kita buat jadwal. Misalkan subuh, apa yang kita lakukan? Tulis. Dan apa yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini? Jadi jadwal itu kita tulis. Yang pertama, sholat. Mungkin sholat kita selama ini hanya farduhnya saja. Mungkin sholat kita sering terlambat. Itu benahi. Jadi pertama kita sholat farduh jam. Kemudian mungkin kalau kita hari sebelum Ramadan kita melakukan, jarang sekali melakukan sholat sunnah, sempurnakan. Mungkin ada hadis yang menyatakan ini sudah masyhur, sudah hafal semua saudara jemaah. Sudahkah kita pernah lakukan itu? Kalau belum, lakukan pada bulan Ramadan. Sholat sunnah rawatib atau yang disebut dengan sholat sunnah muakkad. Yang ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya, man sholas natani rok'atah, man sholas natai aisyar rok'atan. Barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat fil laili wan nahar, siang dan malam, bunyalahu bihinna baitum fil jannah. Maka orang yang melakukan ini secara istiqomah siang dan malam, maka Allah akan mendirikan suatu rumah istana di sorga. Apa itu? Sudahkah kita pernah lakukan? Kalau kita mungkin tahu tidak melakukan, lakukanlah pada bulan Ramadan dengan berdoa tadi seperti itu. Apa itu? 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholat rawatib atau yang disebut lagi dengan sunnah muakkad. Ada juga sholat sunnah mutlak, termasuk sholat duha. Marilah kita di bulan Ramadan ini tingkatkan semuanya itu. Karena apa? Orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Kita tidak usah menghitung berapa pahalanya. Yang penting marilah kita tingkatkan ibadah itu. Sholat kita, rombak total sholat kita.
Tarawih kita jangan sampai kita tidak sholat. Karena fadilnya luar biasa. Terus yang kedua, berinteraksi. Sering atau banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Jadi kita harus punya target. Saya harus khatam. Setidak-tidaknya saya harus 15 juz. Atau kalau kita semangat lagi, kan ada semangat ya. Bil iman wal iman, dengan semangat 1 bulan saya harus khatam 30 juz. Bagaimana caranya? Kita buat setiap sebelum sholat fardu baca 1 halaman. Setelah sholat 1 halaman, terus muter. Insya Allah selama 3 bulan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu harus senantiasa ditadabburi, dipahami makna-maknanya ayat demi ayat. Terus yang terakhir, bersedekahlah pada bulan Ramadan ini. Jadi semestinya kita sebelum bulan Ramadan sudah mengumpulkan uang untuk senantiasa disedekahkan atau diinfakkan di bulan Ramadan. Minimal kita memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Demikian para jemaah. Sekali lagi, marilah kita pergunakan waktu di dalam bulan Ramadan semaksimal mungkin. Jangan biarkan waktu lewat sia-sia tanpa makna ibadah. Karena apa? Karena tidak ada jaminan kita tahun yang akan datang masih hidup. Marilah kita jadikan Ramadan saat ini Ramadan terakhir buat kita. Oleh sebab itu maksimalkanlah ibadah kita. Belajarlah bagaimana supaya kita tahu apa yang membatalkan puasa. Kalau masuk puasa tapi kalau tidak tahu hal-hal yang membatalkan, maka puasa kita akan sia-sia. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.